Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penting, yaitu materi kitab hadis Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab hadis ini mengumpulkan 40 kaidah penting dalam Islam. Semuanya terdiri dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kita baca hadisnya, kemudian kita akan menjelaskan pelajaran apa saja yang kita dapat dari hadis Arba'in Nawawi ini. Kita langsung saja, kita akan bahas di pertemuan pertama kali ini adalah hadis yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-hadithul awal an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutubi al-musannafah. Hadis pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia tuju atau yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi di dalam dua kitab hadis sahih mereka, yang keduanya merupakan kitab-kitab yang paling sahih, kitab-kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab yang disusun. Pelajaran apa yang kita dapat di hadis ini? Kita baca pelajaran yang dapat diambil dari hadis. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, peringatan agar tidak menjadikan amal akhirat untuk tujuan dunia. Yang ketiga, barang siapa hijrah karena Allah Ta'ala dan untuk mencari
ridhonya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan ia mendapatkan pahala. Yang keempat, barang siapa berhijrah karena tujuan duniawi seperti berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam karena harta atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia tidak mendapatkan pahala atas hijrahnya. Yang kelima, dengan niat yang baik, perkara yang mubah bisa berubah menjadi amalan yang dianjurkan dan berpahala. Barang siapa meniatkan sesuatu yang mubah dengan niat yang baik, maka ia akan diberi pahala. Di antara metode pengajaran yang baik adalah menyebutkan kaidah. Pelajaran ke-6 yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah di antara metode pengajaran yang baik adalah menyebutkan kaidah, kemudian memberikan contoh agar lebih jelas. Yang nomor 7, manusia berbeda-beda dalam pahala dan ganjaran sesuai dengan perbedaan niat mereka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan harus dilandasi niat yang benar dan ikhlas karena Allah. Seorang muslim hendaknya membiasakan meluruskan niat sebelum melakukan amal, baik yang bersifat ibadah seperti sholat dan puasa, maupun aktivitas duniawi seperti belajar, bekerja, dan mencari nafkah. Dengan niat yang baik, kegiatan yang asalnya mubah dapat bernilai ibadah. Misalnya, bekerja diniatkan untuk menafkahi keluarga agar tidak bergantung pada orang lain. Belajar diniatkan untuk menuntut ilmu demi kemaslahatan umat, dan beristirahat diniatkan agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, jika ibadah dilakukan dengan niat duniawi seperti mencari pujian atau keuntungan pribadi, maka pahala tersebut bisa hilang. Hadis ini juga mengingatkan agar kita tidak mencampur adukkan tujuan akhirat dengan kepentingan dunia semata. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki niat, dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal, karena perbedaan nilai amal di sisi Allah sangat ditentukan oleh niat yang ada dalam hati. Demikian materi hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.